Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini insya Allah saya akan nge-share ya, share tipis-tipis lah, maksudnya sharing-sharing apa yang saya alami, apa yang saya ketahui dengan tema judulnya Berdamai dengan Ketidaksempurnaan. Atau kalau bahasa Inggris itu kan make peace ya, tapi kayaknya nggak enak ya nulisnya, jadi deal with imperfection. Jadi kita menghadapi ketidaksempurnaan itu kayak gimana sih? Gitu. Kenapa sih ini tuh penting banget untuk kita renungi bersama, kita ketahui karena memang pasti dalam kehidupan tuh nggak selalu mulus. Kayak tadi Teh Uti cerita, ya ketika kita menghadapi diri kita sendiri, kadang kita merasa, aku tuh banyak kekurangan ya, kayak gitu. Misalnya sebagai seorang ibu, kita kadang-kadang suka insecure ya, gitu. Ih, aku kayaknya bukan ibu yang baik deh. Misalnya ngeliat sosmed, ih kayak kok orang lain bisa gini, aku enggak, gitu ya. Atau misalnya anak orang lain kok kayak gini, aku enggak sih, gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan keidealan kita. Atau misalnya, ngerasa nggak sih teman-teman, kalau aku tuh ngerasa banget, ngomongnya aku aja ya, kalau saya kayaknya nggak enak. Kalau aku tuh ngerasa kayak, selama pandemi itu banyak hal-hal yang jauh dari ekspektasi atau jauh dari idealnya, kerasa nggak sih? Misalnya gini, dulu pas sebelum pandemi itu aku target, oh anak aku ajarin ini, parenting gini gini gini, makan gini gini gini, screen time kurangi. Tapi terus ada pandemi jeger gitu ya, kita harus ngurusin ibu-ibu yang punya anak sekolah SFH ya, apa sih namanya? PJJ ya, pembelajaran PJJ, jarak jauh. PDR. Nah, itulah ya. Tiba-tiba harus dihadapkan pada itu, akhirnya malah kita tiba-tiba kok selama pandemi aku yang biasanya nggak marah-marah jadi hobinya marah-marah gitu ya. Atau misalnya suami malah lebih nggak keurus, rumah berantakan, pokoknya nggak jelas deh. Gitu. Jadi selama pandemi ini bisa jadi kita justru malah sering menghadapi ketidakidealan yang sebelumnya tidak kita hadapi ketika sebelum pandemi gitu. Dan kalau aku ngerasa banget itu terjadi gitu. Dan akhirnya kadang kalau kita tidak bijak menghadapinya, kita kemudian akan terjebak pada emosi-emosi yang mengarahkan kita kepada hal-hal negatif. Gitu. Nah, di sini entar ya. Kebablasan. Sebentar. Nah, tadi ya dalam kehidupan tuh banyak yang nggak sesuai keinginan. Nah, kalau misalnya boleh dibagi nih, hal-hal yang nggak sesuai keinginan ini bisa dibagi jadi dua. Satu, terkait dengan condition, hal-hal yang nggak kita inginkan. Misalnya ada pandemi, atau suami di PHK, apalagi ya, anak tiba-tiba sakit, atau kita kena COVID, ya nauzubillah ya, atau misalnya kita kehilangan orang-orang tersayang kita, misalnya. Kita kadang-kadang atau sering menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu condition. Atau yang nggak kita inginkan, yang kedua itu adalah self, dari diri kita merasa diri kita itu belum cukup ideal, belum cukup sempurna, nggak maksimal, banyak kekurangan ini dan itu. Itu kita menghadapi itu. Nah, seringkali akhirnya ketika kita menghadapi itu, kita muncul berbagai macam emosi. Nah, apa aja sih yang biasanya hadir ketika kita menghadapi ini? Nah, pasti teman-teman tahu ya, biasanya kalau kita contoh misalnya, anak sakit, apa yang kita rasakan? Sedih biasanya, atau misalnya kita suami di PHK, apa yang kita rasakan? Sedih, gelisah, kecewa gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi ketidakidealan itu, apa yang kita rasakan? Kita marah, kita kecewa, kita cemas, stres, gelisah, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, dan sebagainya. Atau ketika kita melihat diri kita tidak cukup sempurna, kita akhirnya minder. Kita akhirnya self-labeling, dan sebagainya. Itu adalah emosi-emosi yang muncul dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika kita menghadapi ketidakidealan itu sendiri, kita boleh merasakan ini? Apakah itu adalah hal yang normal? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah ya, itu normal. Itu adalah hal yang normal, bahkan kalau saya pikir wajib ada. Kenapa? Kalau nggak ada justru aneh. Gitu ya. Misalnya suami di PHK, diem aja ya, nggak ada rasa gimana gitu. Aneh kan? Anak bermasalah, diem aja gitu ya. Terus kita kerjanya marah-marah,
nggak merasa itu sebuah kesalahan, ya itu justru aneh. Justru ketika kita merasakan emosi marah, kecewa, cemas, stres, atau misalnya insecure melihat orang lain, itu adalah sesuatu hal yang normal. Bahkan, harus ya, kalau kita nggak ada perasaan itu tandanya kita nggak normal. Dan itu adalah emosi yang Allah ciptakan kepada kita supaya kita tetap ada, tetap eksis, dan terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu normal. Cuman masalahnya, nanti itu akan menjadi tidak normal ketika emosi tersebut akan berefek kepada perilaku negatif. Apa aja? Satu, lalai dengan amanah. Misalnya gini, aku tuh kesel. Kenapa? Karena suami aku itu semenjak WFH, misalnya gitu ya, dia tuh udah tahu aku pusing tapi nggak mau bantuin aku, misalnya kayak gitu ya, nggak mau bantuin di rumah. Kerja depan laptop aja udah tahu kelimpungan, misalnya kayak gitu. Ya udahlah, aku tuh marah banget, ya udah aku akhirnya nggak mau ngerjain aja lah sebagai bentuk protes aku kepada suamiku misalnya gitu ya. Sebagai bentuk protes udah aku nggak mau ngerjain biar dia ngeliatin rumah berantakan tuh gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu nggak boleh gitu, itu menjadi tidak normal karena apa? Karena emosinya itu diarahkan atau disalurkan ke hal-hal yang kemudian melalaikan amanah kita, gitu. Atau misalnya, kita kecewa dengan orang lain, kemudian akhirnya kita jadi males untuk melakukan banyak hal. Efeknya tuh banyak, kadang gini nih, kita ada masalah di luar, jadi efeknya ke rumah misalnya. Atau ada masalah di rumah, efeknya keluar. Gitu. Nah, itu suka kita kait-kaitan. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Kemudian efek yang kedua itu adalah ketika emosi itu kita salurkan kepada kemaksiatan. Ya, kalau insya Allah kalau teman-teman mah nggak sampai ya narkoba, homer, dan sebagainya. Tapi orang-orang di luar sana ketika dia merasakan kecewa, marah, cemas, stres ketika menghadapi sebuah ketidakidealan atau ketidaksempurnaan dalam diri dia, dia bermaksiat. Gitu. Apapun caranya, dengan clubbing lah, dengan ya macem-macem lah. Termasuk kalau sekarang yang kayak kalau kata saya mah ya kayak tiktoker gitu, itu bisa jadi pelampiasan gitu ya, pelampiasan stres, tapi kan akhirnya jatuhnya kepada kemaksiatan, gitu. Atau kemudian zolim dengan diri sendiri, misalnya terlalu sedih, terlalu cemas, akhirnya nggak mau makan, atau akhirnya marah ke anak tapi yang berlebihan, itu kan termasuk zolim kepada orang lain. Nah itu akhirnya itu nggak boleh. Nah makanya karena kita merasakan itu, karena apa ya, emosi itu senantiasa ada dan kita juga hampir setiap hari atau misalnya setiap waktu pasti menemukan ketidakidealan atau ketidaksempurnaan, maka kita harus berdamai dengan itu. Kenapa? Kalau kita nggak berdamai, maka kita punya potensi besar untuk menyalurkannya ke arah yang negatif. Gitu. Kalau kita tidak berdamai dengan ketidaksempurnaan, kita terlalu memikirkan ketidakidealan itu, kita akan punya peluang besar untuk mengalirkan itu ke arah negatif sekalipun nanti bentengnya terakhir adalah iman dan ketakwaan, gitu ya. Nah, fakta hari ini kita itu mudah kecewa dan stres. Kita mudah untuk memikirkan ketidakidealan dan ketidaksempurnaan dalam diri kita ataupun kondisi kita. Kenapa? Satu, kita mudah melihat jendela kehidupan orang lain. Apa maksudnya melihat jendela kehidupan orang lain? Kita tuh sekarang tuh ya, dengan berkembangnya sosial media, ngerasa nggak sih teman-teman, kita tuh jadi lebih mudah tahu teman kita lagi ngapain. Dia lagi ngapain, progres anaknya apa, suaminya kerja di mana, suaminya lagi apa, dia itu gimana. Kita tuh dengan mudah melihat jendela kehidupan orang lain. Sehingga karena kita mudah melihat jendela kehidupan orang lain, dengan adanya sosial media, membuat kita akhirnya mudah untuk membandingkan kehidupan diri kita dengan orang lain. Nah, hati-hati ketika kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, itu adalah celah bagi kita untuk mudah kecewa dan stres. Mudah untuk tidak bersyukur. Gitu. Nah, hari ini kita mudah untuk akhirnya insecure, mudah stres, mudah kecewa, dan sebagainya. Kalau dulu mungkin ya nggak terlalu gimana-gimana, karena kalaupun kita tahu kehidupan orang lain, paling tetangga, gitu ya. Paling, siapa ya, saudara gitu, orang-orang jauh tuh enggak. Kemudian di sosial media itu kan standar kehidupan itu apa ya, digambarkan tuh seolah-olah orang tuh sempurna gitu, kayak dia cantik, suaminya kaya, anaknya pinter, cantik-cantik, ganteng, seolah-olah itu realita
kehidupan dia yang sebenarnya tuh emang kayak gitu. Padahal sebetulnya kan kita pahami orang di sosial media itu nggak semuanya ditampilin kan, pasti yang bagus-bagus aja gitu, yang jelek-jelek mah enggak gitu. Misalnya anak dia, misalnya ada seorang ibu lagi, memposting anaknya yang hafal Quran misalnya. Apakah anaknya itu akan 24 jam itu emangnya anaknya 24 jam itu baik terus? Enggak kan, gitu kan. Pasti ada masa-masa anaknya itu, nakal lah atau rewel sebagaimana anak biasanya. Cuman karena kita lihatnya di sosmed, akhirnya kelihatannya kayak, "Ih, perfect banget ya, dia pasti ibu yang keren banget, anaknya pinter banget tuh, anak aku nggak kayak gitu ya, anak aku mah boro-boro mau tahfiz, ya duduk anteng aja susah," misalnya kayak gitu. Atau kita terlalu, apa ya, ya tadi, dengan adanya sosial media itu jadinya standar hidup kita tuh terlalu tinggi dan kita sering bandingkan diri dengan, apa yang terjadi di sosial media. Nah, kemudian tantangan hidup begitu besar. Nah, tadi kenapa kita mudah kecewa, stres dengan ketidakidealan yang ada, karena memang nggak bisa dipungkiri sekarang tantangan hidup kita begitu besar. Kita dituntut untuk bisa mendidik anak dengan baik, kita dituntut untuk akhirnya bisa 100% ketika melayani suami gitu kan ya, kemudian juga tuntutan ekonomi juga sekarang makin susah dan sebagainya. Akhirnya ketika ada hal-hal atau satu pieces kehidupan kita yang nggak berjalan dengan mulus, kita begitu cemas, khawatir hidup kita gagal ke depannya. Padahal kan nggak seperti itu. Nah, kemudian, standar hidup kita terlalu tinggi, pokoknya aku, eee, targetnya anak makannya harus yang homemade gitu ya, terus no screen time sama sekali, apalagi itu umur sekian hafiz gitu ya, umur sekian harus baca Quran, apalagi suami gajinya segini, bla 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 bla. Karena terlalu tinggi, akhirnya ketika ada yang tidak sesuai, kita jadi kecewa. Dan akhirnya fokusnya ke kekecewaan itu aja, nggak beralih kepada kelebihan atau potensi yang ada. Kemudian, keempat, jiwa kita terlalu perfeksionis. Ini masih mirip-mirip lah ya antara poin-poin ini. Jiwa kita perfeksionis, tapi sayangnya perfeksionis ini itu tidak diarahkan kepada memaksimalkan ikhtiar, tapi justru ke arah, eee, pesimis, gitu ya, ke arah pesimis. Ketika misalnya ada yang nggak sesuai dengan standar keperfekan dia, akhirnya dia, "Ya udahlah kayaknya aku mah emang gak bakat deh di sini," gitu ya. "Ih, kayaknya aku mah emang gak bener deh ngurus anak. Emang kayaknya aku mah temperamennya marah-marah aja deh," gitu dan sebagainya gitu. Nah, ini akhirnya beberapa hal ini membuat kita mudah kecewa dan stres dengan ketidakidealan atau ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Baik itu dari diri maupun kondisi yang kita hadapi ya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita senantiasa atau terus-menerus menghadapi ini dan kita belum berdamai, itu akan berbahaya, teman-teman. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban ya tentu diri kita sendiri, bisa anak, suami, gitu kan. Bahkan, nauzubillah, yang bahayanya itu bisa mengarah ke arah frustasi, depresi, kemudian hilang akal gitu. Nah, ini terjadi. Dan pandemi sudah membuktikan gitu ya, betapa banyaknya sekarang orang yang ke psikolog gitu kan ya, orang-orang yang mengalami, kecemasan, depresi dan sebagainya karena terlalu, apa ya, banyak kecewa atau gelisah dengan ketidaksempurnaan yang ada. Nah, kemudian, nah, kalau misalnya kita nih dihadapkan dengan ketidaksempurnaan, terus ada gejolak diri, nah sebetulnya itu tuh bagus. Sisi positifnya adalah kita bagus, gitu kan ya. Kita marah, kecewa, sedih, gelisah, itu tuh bagus. Itu tanda adanya mawas diri dalam diri kita, atau self awareness gitu ya, kita punya self awareness. Tapi hati-hati dengan yang namanya negatif self talk. Apa itu? Kita berbicara kepada diri sendiri tapi apa ya, sifatnya itu negatif, mengkritisi diri sendiri, menjudge diri sendiri, dan itu nggak baik, gitu ya. Orang mikir kita keras sama diri sendiri itu bagus, tapi sebetulnya enggak, itu destruktif sifatnya, gitu. Kebayang nggak, misalnya gini aja, kita kerja di suatu perusahaan, tapi kita tuh ketika kerja, kerjaannya dikritik terus, setiap hari dikritik. Kira-kira semangat nggak buat kerja? Enggak, sekalipun kritiknya membangun, tapi kalau setiap hari dikritik, pasti kan kesel ya. "Nih kok gue nggak ada yang bener sih?" Gitu. Nah, sama dengan diri kita juga. Kita hati-hati kalau kita terlalu sering mengkritik, nanti akan lemah semangat. Nah, contoh negatif self talk itu,
misalnya, "Kamu nggak becus banget sih," gitu ya. Misalnya anak jatuh gitu ya, "Ya ampun kamu tuh nggak becus banget sih ngurus anak," gitu. "Anak kurus, kamu tuh yang benar sih ngapain aja jadi ibu," gitu ya. "Kok aku tuh kayaknya nggak bener banget ya ngurus anak," gitu ya. "Kenapa sih aku tuh bebal banget nggak bisa-bisa ngerjain ini udah berkali-kali," misalnya ya. Atau belajar bahasa Arab, "Kenapa ya nggak masuk-masuk di otak," gitu ya, udah belajar bahasa Arab, udah berapa jilid, berapa guru gitu ya, kok nggak masuk-masuk gitu. Kayaknya aku emang nggak bakat deh belajar bahasa gitu. Atau misalnya, belajar tahsin, "Masa susah ya?" gitu ya, udah ganti-ganti asal lidah teh kaku, kenapa sih gitu. Nah itu hati-hati, itu bisa jadi negatif self talk. Tuh, "Dah aku mah orangnya emang gini dah, aku mah emang lelet, aku mah emang orangnya sok lupaan," gitu ya, "aku mah orangnya emang ceroboh." Nah, itu hati-hati. Itu khawatir jatuhnya jadi negatif self talk. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kita menghadapi ketidakidealan? Nah, berdamai dengan ketidaksempurnaan. Nah, ini udah masuk ke materi ya. Gimana sih caranya kita supaya kita itu berdamai dengan ketidaksempurnaan? Berdamai itu maksudnya apa sih? Berdamai itu maksudnya meredakan gejolak yang ada dalam diri kita. Mengendalikan emosi dan gejolak yang ada di pikiran kita, itu maksudnya berdamai. Gimana sih caranya kita berdamai dengan ketidakidealan yang ada, baik itu kondisi maupun diri kita? Pertama, itu adalah yang pertama ini adalah hal yang paling mendasar dulu ya, karena kalau yang pertama ini nggak tuntas, nanti ke depannya akan memunculkan ketidaktuntasan yang lain. Yang pertama, pahami tujuan hidup yang sebenarnya. Harus tahu dulu tujuan hidup kita tuh apa. Kalau tujuan hidup kita belum jelas, maka wajar kita akan terus punya standar baru dalam kehidupan dan kita tidak akan pernah merasa puas dengan kehidupan kita. Misalnya, tujuan hidup kamu apa? Apa ya? Kayaknya jadi orang sukses, misalnya kayak gitu. Oh, jadi orang standar suksesnya apa? Standar suksesnya belum cantik ya, misalnya gaji di atas 10 juta, terus, punya suami ganteng dan kaya misalnya, terus bisa perawatan, cantik, dan sebagainya, gitu. Selama tujuan hidupnya itu, maka nanti ketika ke depannya kita menghadapi, ternyata kita nggak mampu untuk akhirnya meng-achieve 10 juta ke atas, kita akan galau. Kita akan ngerasa hidup kita kayaknya hancur deh, karena nggak punya 10 juta itu, gitu ya. Ketika kita nggak cantik sesuai standar kita, kita akan ngerasa hidup kita, apa ya, apa, meaningless banget, gitu ya. Ketika kita nggak misalnya aku tuh tujuan hidupnya supaya jadi, orang, apa ya, misalnya ya sukses terus jadi dosen dan sebagainya. Ketika kita nggak jadi dosen, kita akan ngerasa hidup kita sia-sia, gitu. Nah, selama tujuan hidup kita nggak benar, nggak sesuai dengan track record yang seharusnya, maka nanti akan muncul kecemasan-kecemasan yang ada. Kecemasan-kecemasan baru. Dan itulah yang terjadi oleh orang-orang yang di barat sana. Mereka nggak punya tujuan hidup atau tujuan hidup mereka ada tapi materi. Akhirnya apa? Mereka senantiasa tidak puas. Kenapa? Karena materi itu emang nggak ada puasnya. Pasti akan selalu ada yang dituntut, gitu. Entah itu dari segi fisik, entah itu dari segi relationship, atau itu dari segi uang, kesenangan, dan sebagainya, pasti kita akan senantiasa menuntut, pemenuhan-pemenuhan, gitu. Dan itu yang terjadi sama orang-orang barat. Orang-orang barat atau misalnya orang-orang misalnya kalau Asia, orang Korea, orang Jepang, tujuan hidup mereka kan materi, gitu ya. Tujuan hidup mereka tuh kesenangan, tujuan hidup mereka uang, popularitas. Makanya ketika mereka gagal, mereka akan merasa hidup mereka hancur, gitu kan. Kayak eee misalnya tujuan hidup mereka itu kalau ada yang suka nonton film Korea nggak ya? Misalnya kalau di film tuh ada masuk universitas National University gitu ya. Ketika mereka nggak masuk itu tuh kayak dunia hancur, bunuh diri gitu ya. Tujuan hidup itu, apa sih namanya,
ya punya uang yang banyak, ketika nggak mampu mencapai standar gaji yang mereka inginkan, bunuh diri dan sebagainya. Nah itu, selama kita masih menggantungkan tujuan hidup kita pada hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita akan tidak bisa berdamai dengan ketidakidealan itu. Kenapa? Karena yang namanya materi sampai kita mati nggak ada yang ideal. Dan kalau diturutin pasti nggak akan puas. Nah, oleh karena itu tujuan hidup yang sebenarnya itu apa sih? Ya, tujuan hidup kita yang sebenarnya itu eh, 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 adalah balik lagi ke Allah, tanya sama Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Jadi kalau kita udah punya tujuan ini, teman-teman, mau nanti kita gagal, ya, baik itu misalnya tidak sesuai dengan standar sukses yang ada di masyarakat, gitu ya. Anak kita nggak sesuai dengan standar masyarakat, misalnya orang lain mah bangga anaknya ranking 1, anak kita biasa-biasa aja gitu ya, bahkan bisa jadi ranking terakhir gitu ya, kita nggak akan masalah. It's not a big deal gitu buat kita tuh, nggak yang ya cemas wajar, tapi nggak menjadi sesuatu hal yang gitu ya, yang bikin stres, yang bikin berlarut-larut dan sebagainya. Kenapa? Karena buat kita itu hanya sampingan. Yang jadi tujuan atau goal hidup kita itu adalah ridhonya Allah. Dan makanya di sini pahami dulu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, nah ini tadi ya. Nah kalau kita punya apa sih namanya tadi, mindset tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah, akhirnya kita punya mindset kegagalan terbesar itu terjadinya di akhirat, bukan di dunia. Nggak masalah di dunia gagal, asalkan di akhirat selamat. Nah, kemudian yang kedua adalah cara untuk kita berdamai dengan ketidaksempurnaan adalah mengafirmasi diri bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya akan ngasih contoh kisah sahabat yang ruku sambil mengintip. Nggak tahu ya, teman-teman udah pernah dengar belum cerita ini? Jadi teman-teman, zaman dulu itu ada, jadi gini, tentang gimana ya awalnya ya, sekarang ceritainnya. Jadi teman-teman tahu sahabat ya, definisi sahabat itu adalah sahabat Rasul maksudnya. Sahabat Rasul itu, definisi sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Rasul dan ikut berperang bersama Rasul. Kebayang nggak? Orang yang hidup bersama Rasul dan ikut perang. Kalau kita dari definisinya aja, pasti ngebayangin sahabat tuh imannya kuat banget. Kenapa? Kerjaannya deket Rasul dong, galau sedikit tinggal curhat ke Rasul, satu. Terus kedua, mereka tuh ikut berperang sama Rasul. Berperang tuh bukan ibadah ecek-ecek ya, gitu. Ibadah tuh berperang yang Masya Allah banget gitu. Mengorbankan anak istri ditinggalin, mengorbankan pekerjaan gitu, terus juga rela tubuh kita luka-luka, fisik dan sebagainya tuh luar biasa dikuras. Mereka adalah orang yang kalau kita lihat tuh, dan sebelum saya tahu kisah ini tuh ngerasa sahabat tuh perfect banget lah, pokoknya keren banget. Tapi ternyata di balik itu semua ada sebuah kisah yang lucu gitu. Jadi dulu di zaman sahabat itu kalau sholat ya teman-teman, sholat di zaman Rasul itu masjid itu belum nggak kayak kita sekarang, nggak. Kalau sekarang tuh ada hijabnya. Apa, ikhwan sama akhwat itu ada hijabnya, jadi kan jamaah ikhwan tuh nggak bisa lihat akhwat. Karena kan ada tirainya. Nah, zaman dulu tuh enggak. Zaman dulu itu kosong melompong gitu. Jadi Ikhwan bisa lihat Ahwat di belakang. Nah, dulu itu ada zaman sahabat itu ada seorang perempuan yang cantik luar biasa. Cantik itu cantik banget gitu. Emang cantik, beneran cantik. Nah, dia itu suka ikut sholat berjamaah. Nah, kalau sholat jamaah safnya perempuan tuh otomatis kan di belakang safnya Ikhwan. Nah, zaman dulu itu kalau sholat, yang di depan itu adalah yang paling duluan datang, yang di belakang itu adalah yang terakhir datang, dan jamaah anak-anak. Gitu ya. Nah, ternyata di balik frame kesempurnaan sahabat, ternyata ada sahabat yang dia itu kepincut sama Ahwat ini. Ahwat yang cantik ini. Akhirnya apa? Dia sengaja datangnya belakangan. Supaya apa? Supaya Safia dekat sama si perempuan yang cantik jelita itu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, dia nggak cuma duduk di belakang, bukan cuma sholat di bagian belakang, tapi apalagi ketika ke sholat, ya, sholat kemudian ruku, ayo kita ruku mukanya ngadep mana? Ngadep sajadah ya, ngelihatnya kan ke tempat sujud, dia mah nggak, dia noong.
set gitu ya. Noong dari ke ini kaki tah. Ya dia teh noong ke sini tah ya biar kelihatan si Ahwat teh lagi noong di antara dua kaki gitu ya. Pengen ngelihat si Ahwat itu gitu ya. Saking emang masih bucinnya kalau zaman kita mah gitu. Saking bucinnya gitu. Jadi salatnya sambil set gitu ya ngelihat ke selangkangan gitu para sahabatnya. Si sahabat itu teh. Dan itu tuh dilihat oleh anaknya sahabat. Itu diceritakan oleh saya lupa Ibnu Umar atau Ibnu Abbas gitu ya. Diceritakan sahabat itu dia noong gitu di belakang untuk melihat ahwat itu. Nah, dari situ kita bisa apa ya? Berkaca bahwasanya oh ternyata sahabat yang kelihatannya amazing gitu ya, bahkan saya berperang pun punya sisi-sisi yang manusiawi banget gitu. Sisi-sisi yang kita nggak nyangka, ya ampun kita aja nggak pernah kayak gitu ya gitu. Kalau usah kita ngelihat anak kayak gitu aja udah pasti ditegur gitu ya. Anak kecil aja kayak yang kayak gitu tuh paling anak kecil kan ya gitu. Asa orang dewasa mah keterlaluan gitu. Tapi ternyata itu teh terjadi gitu di para sahabat. Dan para sahabat sahabat tuh melakukannya dan yang lakuin ini teh bukan orang biasa kayak kita loh. Ini adalah orang yang ikut berperang bersama Rasul. Gitu. Orang ikut berperang bersama Rasul tapi dia melakukan kelucuan ini. Artinya nggak ada manusia yang sempurna. Pasti dia pernah melakukan kesalahan atau ada sisi-sisi yang dia tunduk pada hawa nafsunya gitu ya. Sisi-sisi yang lucu dalam diri dia. Nah, artinya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kemudian kisah istri para nabi. Contoh misalnya yang paling terkenal Aisyah gitu ya. Aisyah yang pernah membalikan nampan berisi makanan di depan para sahabat gitu ya. Karena dia cemburu. Jadi Rasulullah itu ceritanya ada tamu, para sahabat itu datang. Nah, kemudian datanglah makanan di nampan itu yang berasal dari istri yang lain. Nah, ditaruh gitu ya. Gitu. Dan terus Rasulullah itu menceritakan atau ngomongin, nah ini intinya mah tentang makanan itu yang dibawa oleh istri yang lain. Nah, Aisyah itu kan orangnya cemburuan banget tuh. Marahlah dia, ngamuk. Akhirnya si nampannya itu apa ya kalau kita perang gitu ya dibalikin di depan para sahabat gitu. Kebayang nggak Bu kalau kita ngelakuin itu depan suami kita? Ada suami kita ada tamu ya, terus kita teh ngebalikin apa piring tamu piring makanan di depan tamu-tamu. Suami kita marah nggak? Pasti marah banget. Kamu ini kenapa sih gitu ya? Pasti suami kita malu banget kan gitu. Aduh ya Allah gitu. Tapi Rasulullah mah cuma bilang ibu kalian sedang cemburu. Udah gitu doang gitu ya. Artinya Rasulullah tuh ya udah mewajarkan gitu, mewajarkan tingkah Aisyah dan memaklumi ya memang manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu. Banyak akhirnya dan maksudnya gini, nggak ada yang sempurna di dunia ini, malah kalau saya bilang, kalau perempuan ya hampir nggak ada yang sempurna. Kalau laki-laki mah ya Rasulullah, tapi kalau perempuan tuh udah cukup susah untuk mencari yang sempurna. Mentok-mentok mendekati sempurna itu Khadijah gitu ya, tapi itu susah banget kan. Artinya kita harus selalu mengafirmasi ke dalam diri kita ketika kita menemukan kekurangan dalam diri kita ngomong ke diri kita, "Oke, nobody's perfect." Nggak ada orang yang sempurna. Tapi jangan sampai juga itu menjadi sebuah, legitimasi bagi kita untuk akhirnya nggak berkembang ya. Nah, itu tadi kata-kata ini, tidak ada manusia sempurna ini kita afirmasikan ketika kita merasa insecure, ngedown, karena adanya kekurangan. Gitu. Nah, nanti di sini abis ini kita akan ngebahas gimana caranya melejitkan potensi ya. Nah, ini dulu. Yang kedua, supaya kita berdamai dengan ketidaksempurnaan, selalu afirmasi positif bahwasanya nggak ada manusia yang sempurna. Terus yang ketiga adalah pahami konsep kodo, ya, kodo kodar. Nah, ini penting banget teman-teman. Kenapa? Kalau kita paham konsep kodo dan kodar, kita akan paham mana yang perlu kita galaukan, mana yang enggak. Mana yang perlu kita ikhtiarkan, mana yang kita cukup menerimanya aja. Nggak semua hal harus kita galaukan, nggak semua hal harus kita streskan, nggak semua hal harus kita cemaskan. Nah, pahami konsep kodo. Nah, jadi manusia itu dibagi dua. Ada wilayah yang manusia menguasainya, ini pelan-pelan ya, wilayah manusia yang menguasainya, ada wilayah yang manusia itu dikuasai atasnya. Manusia menguasainya itu gimana? Kita itu bisa memilih atau kita bisa berikhtiar dengan itu. Contohnya, nah ini ya.
Manusia yang menguasai itu contohnya kepribadian, rutinitas hidup, pengetahuan, amal perbuatan. Nah, itu wilayah yang kita bisa menguasainya. Artinya kepribadian itu bisa diubah, kita bisa mengusahakannya. Rutinitas hidup kita bisa mengusahakannya. Pengetahuan yang tadinya kita nggak tahu, kita bisa jadi tahu, gitu ya. Itu kita bisa mengontrolnya dengan baik, gitu ya. Ada ranah ikhtiar di situ, atau amal perbuatan. Nah, itu wilayah yang manusia menguasainya. Nah, ada wilayah yang kedua, manusia itu dikuasai atasnya. Artinya manusia itu nggak bisa ngontrol itu. Yang ngontrol siapa? Yang ngontrol tuh Allah. Apa yang dikontrol? Maksudnya apa wilayah itu contohnya? Warna kulit. Kita kan nggak bisa ngontrol kulit kita warna apa. Lahir putih, alhamdulillah, gitu ya. Lahir coklat, alhamdulillah, gitu. Tinggi badan, kita nggak bisa milih, gitu ya, dalam rahim teh, "Ma," gitu ya, "aku mau tinggi," gitu, nggak bisa, gitu ya. Ya udah itu udah dari Allah. Kita juga nggak bisa milih karakter orang tua kita kayak gimana. Ih, dia mah ya orang tuanya mau meni baik, aku mau meni galak, gitu. Nah, nggak bisa itu mah rezekinya dari Allah. Kita nggak bisa milih orang tua kita kayak gimana. Begitu juga rizki, gitu. Kadang udah berusaha semaksimal, hasilnya sedikit. Udah berusahanya sedikit, hasilnya tiba-tiba banyak, gitu. Nah, itu wilayah yang rizkinya ya, bukan usahanya, rizkinya itu wilayah yang manusia dikuasai atasnya. Kecelakaan, sikap orang lain terhadap kita, kemudian kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kalau wilayah yang manusia itu menguasainya, kepribadian, rutinitas hidup, pengetahuan, itu akan ditanyakan sama Allah, dihisab. Sedangkan kalau yang ini, yang satunya lagi, itu kita nggak dihisab. Jadi kita kita teh putih enggak teh nggak dihisab. Apalagi ya, orang tua kita galak, kita nggak dihisab. Yang dihisab tuh sikap kita kepada orang tua. Tapi orang tua kita galak, kayak miskin, kaya, itu kita nggak dihisab. Yang dihisab tuh sikap kita terhadap orang tua. Gitu ya. Rizki itu tidak dihisab, tapi yang dihisab itu sikap kita menerima rizki. Kita terima atau enggak. Gitu. Terus kecelakaan, misalnya kita kecelakaan nggak sengaja, anak kita misalnya kepleset, kepalanya bocor. Itu nggak dihisab sama Allah. Yang dihisab itu apakah kita menerima itu dengan lapang dada. Sikap orang lain itu terhadap kita, kita nggak akan dihisab, tapi sikap kita kepada orang lain itu akan ditanya oleh Allah. Nah, itu ya. Nah, ini contoh. Nah, dia mah cantik, putih, kaya, punya privilege, aku mah apa atuh. Nah, hati-hati. Ini wilayah yang kita dikuasai atasnya. Pantas nggak kita galau ini, menggalaukan ini? Enggak. Kenapa? Karena ini mah dari Allah. Jadi karena ini dari Allah, nggak perlu digalaukan. Gitu, nggak perlu digalauin. Cukup berhenti, "Oh, iya aku mah iri sih, ya udahlah," gitu. Ya udah, nggak usah dilanjutin lagi, gitu. Atau, nah yang kedua, gara-gara pandemi jadi nggak maksimal nih soal parenting ke anak. Nah, ini kira-kira wilayahnya yang mana nih? Yang kita menguasai atau dikuasai? Nah, ini yang kita menguasai. Kenapa? Karena kita maksimal parenting ke anak, itu ranah pilihan. Nah, ini boleh galau. Tapi nanti galaunya diikuti dengan ikhtiar. Nggak boleh nggak berhenti di galau aja, tapi nggak ikhtiar. Pandeminya itu dari Allah, qada, tapi maksimal enggaknya itu pilihan. Gitu ya. Itu yang kedua. Aku mah nggak bisa bahasa Arab. Nah, aku mah nggak bisa bahasa Arab, ini ranah apa nih? Ranah yang kita menguasai dia atau kita dikuasai? Yang kita menguasai, artinya kita bisa memilih untuk ikhtiar bahasa Arab atau enggak. Kita nggak bisa bahasa Arab teh bukan karena Allah yang membuat kita nggak bisa, karena kita belum belajar, gitu ya. Jadi, boleh galau, kita nggak bisa bahasa Arab, tapi lanjutkan dengan akhirnya ikhtiar yang ada, gitu. Nah, Allah itu Allah meminta kita untuk menyempurnakan ikhtiar. Apa yang dimaksud menyempurnakan ikhtiar? Menyempurnakan ikhtiar itu adalah menggabungkan ikhtiar, doa, dan tawakal, gitu ya. Nah, ini, apa sih namanya, dalil-dalilnya ya. Sebentar ya teman-teman, ini entar ada iklan dulu. Eee
Ya, ya. Nah, ini ya tadi, menyempurnakan ikhtiar itu jadi ikhtiar, ditambah dengan doa, ditambah dengan tawakal. Jadi pahami, misalnya kita galau tentang apa, coba klasifikasikan, ini yang kita galauin ini masuknya ranah qadha, ranah takdir Allah, atau ranah ikhtiar. Kalau ranah qadha atau ranah yang Allah itu mentakdirkan kita misalnya nggak bisa mengubah lagi, ya udah selesai, stop sampai di situ, nggak usah dibahas. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa tidak bersyukur. Nah, kalau misalnya ini ranah ikhtiar, bisa diusahakan, oke, usaha dengan cara sempurnakan ikhtiarnya. Ikhtiar ditambah doa plus tawakal. Tuh. Sisanya, hasilnya terserah Allah mau kayak gimana. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau kita punya konsep ini, kita akhirnya tenang menjalani kehidupan. Ada ketidakidealan, santai aja gitu ya. Nggak usah galau, nggak usah bingung gitu. Itu ada formulanya gitu. Nah, kemudian yang keempat, tadi setelah mengetahui ini ranah qadha atau bukan, kenali potensi dan kapasitas diri. Tadi ya, kan rumusnya gini, kita cari ada ketidakidealan nih, ini ranahnya takdir Allah atau ranah ikhtiar? Oh, ternyata takdir Allah. Udah singkirin rasa galau-galaunya, pupuk rasa syukur yang banyak. Terus, oh ternyata ini ranah ikhtiar. Ranah ikhtiar, caranya gimana? Tadi ikhtiar, doa, dan tawakal. Kemudian apa? Keempat ini adalah kenali potensi dan kapasitas diri. Kenapa kita harus mengenali potensi dan kapasitas diri? Ini tujuannya supaya kita bisa lebih maksimal lagi berikhtiar. Nah, ini mengenali diri sendiri. Ini mengenali diri sendiri ini penting, kenapa? Supaya kita nggak terlalu sering akhirnya menjudge diri kita sendiri atau bersuudzon terhadap diri kita sendiri. Gimana caranya mengenali sendiri? Ini ada teori psikologi ya, namanya teori dari Johari Window. Nah, cara mengenali sendiri itu ada 4. Tapi sebetulnya kita ini bisa 3 ya. Ada daerah terbuka. Aku tahu, kamu tahu. Jadi misalnya, aku tahu, kamu tahu itu misalnya kamunya itu adalah suami. Daerah yang saya tahu kelebihan saya itu, suami juga tahu kalau kelebihan saya itu. Cara mengenali diri sendiri itu tadi saya tulis hal-hal yang kita tahu dan suami tahu. Nah, kemudian ada namanya daerah tersembunyi. Daerah yang aku tahu tapi orang lain tuh nggak tahu, gitu misalnya. Aku tuh tahu kelebihan aku, dan ini bukan GR ya, bukan GR, emang harus GR sih kalau ngelain kelebihan memang harus GR, nggak boleh nggak GR. Aku tahu tapi orang lain tuh nggak tahu, misalnya aku tuh diam-diam tuh peka loh orangnya, gitu. Diam-diam aku tuh sensitif loh dengan perasaan orang lain, gitu. Tapi orang lain tuh nggak tahu. Nah, tulis kelebihan kita, gitu. Kemudian daerah buta, yaitu apa? Kelebihan yang aku tuh nggak tahu, tapi orang lain tahu, gitu. Kan kadang suka gitu ya, apa sih kelebihan aku, emang nggak tahu kelebihan aku, sok tanya sama orang lain. Tanya sama siapa? Bisa tanya teman, sama suami, sama orang tua, sama sahabat terdekat. Terus yang terakhir daerah rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya. Nah itu mah udah nggak usah dibahas. Nah, cara mengenali diri sendiri itu tulis hal-hal kelebihan yang kita tahu, validasi sama suami, atau yang kita seorang saja yang tahu, orang lain nggak tahu, atau kita tanya sama orang lain, kelebihan diri kita itu apa, kekurangan kita itu apa, kenal diri kita sendiri, gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah kenal dengan diri kita sendiri, nanti kita akan buat peta, peta diri. Nah, petakan diri, yaitu dengan cara melakukan analisis SWOT. Ini tuh agak berat ya, teman-teman. Ini tuh biasanya sebetulnya dipakai di level organisasi. Tapi ini bisa banget dipakai buat kita sebagai ibu rumah tangga. Apa sih SWOT itu? SWOT itu strength, kekuatan, opportunity, weakness atau kekurangan, trait, hambatan. Strength itu apa? Nilai lebih yang berasal dalam diri kita. Kalau weakness, kekurangan, sifat kepribadian, atau pola pikir, ataupun hal yang kurang kita kuasai. Itu kekurangan. Opportunity, apa itu? Kondisi eksternal atau lingkungan yang menguntungkan atau mendukung kita.
atau memiliki peluang agar potensi termanfaatkan dengan baik. Terus yang terakhir, treat hambatan, kondisi eksternal yang menghambat tujuan kita. Nah, jadi gini, kan tadi nih udah kita catat nih kelebihan kekurangan kita. Oh, kelebihan aku tuh ini, kekurangan aku tuh ini. Nah, sekarang dipetain. Yang kelebihan masukin ke kolom biru, yang kekurangan masukin ke kolom oranye, weakness. Nah, opportunity, peluang itu nanti lihat kondisi kita. Kenapa ini penting? Ini penting nanti kalau kita ingin mengubah yang tadinya kondisi kita tuh nggak sempurna menjadi ideal. Contoh, kita punya kondisi nggak ideal di mana anak kita susah banget disuruh hafalan juz 30. Juz 30 doang aja susah banget. Padahal misalnya umurnya udah sekian, nggak sesuai sama target kita. Nah, kita bikin 4 kotak ini supaya target itu terwujud. Nah, contohnya ya, kasih contoh. Target anak hafal Quran juz 30. Strength, kekuatan kita tuh melek sosial media. Kita suka baca, kita tekun mengerjakan sesuatu. Kita tuh ambisius orangnya. Tulis. Dan ini jujur sama diri kita sendiri ya, nggak apa-apa ngerasa kegeeran juga, pokoknya emang harus GR kalau nulis kelebihan mah. Jangan minder, tulis gitu ya. Terus kekurangan kita apa? Oh, kekurangan aku itu ketika aku ngedidik anak, aku tuh orangnya kurang sabar. Jadi anak main dikit tuh pengen langsung diam gitu misalnya, duduk yang bener misalnya gitu. Terus apalagi, aku tuh orangnya nggak kreatif banget teh gitu, maksudnya bingung gimana lagi caranya ngajak anak hafalan juz 30 misalnya kayak gitu. Atau yang ketiga terlalu kaku, kaku banget gitu ya, berasa kayak hafal Quran teh kudu gitu caranya. Oh, kelebihan kekurangan aku tuh ini. Ketika aku ingin mengarahkan anak aku ke arah hafal Quran juz 30. Nah, kemudian lihat opportunity atau peluangnya. Peluang itu kan tadi kondisi positif yang kemudian akhirnya bisa mendukung target kita. Nah, apa kondisi positifnya? Oh, relasi kita tuh banyak. Suami kita bekerja di rumah, jadi bisa bantu. Finansial kita cukup, jadi kita nggak harus sambil jual-jualan online atau nyambi anak sambil jualan online itu nggak perlu. Kenapa? Karena finansial kita cukup misalnya. Terus yang kedua, yang terakhir anak kita punya bonding yang kuat misalnya. Nah, itu. Terus hambatannya apa? Hambatannya itu anak susah belajar. Ya susah belajar dengan diam. Anak susah banget belajar karena dia lengket sama gadget. Gitu ya. Terus ada intervensi orang ketiga. Jadi kita mau menerapin parenting itu susah banget misalnya. Nah, kita petakan nih kondisi kita, internal kita, ini kelihatan nggak ya mouse-nya? Internal kita sama eksternal kita petakan, baru nanti kita bikin strategi supaya si anak hafal juz 30 ini capai. Caranya gimana? Caranya dengan di-cross. Oh, kekuatan aku teh melek di sosial media. Aku tuh suka baca. Aku tuh tekun mengerjakan sesuatu. Aku tuh ambis. Lihat peluangnya. Suami aku kerja di rumah, finansial cukup. Anak aku punya bonding yang kuat. Gimana ya caranya supaya anak aku cepat hafal Quran juz 30? Oh, bisa nih. Misalnya karena aku suka baca, aku juga finansialnya cukup untuk beli buku-buku yang banyak, aku bisa nih beli buku gimana caranya menghafal Quran, kan ada tuh metode menghafal Quran sekian bulan doang, misalnya kayak gitu. Aku tuh melek sosial media, aku akan ikut kelas-kelas, even itu kelas-kelas berbayar, misalnya. Karena aku suka banget sosmed, dan finansial aku cukup, misalnya. Aku juga tekun ngerjain sesuatu nih, terus anak aku juga punya bonding yang kuat sama aku, oke, aku akan bikin jadwal setiap pagi untuk akhirnya murojaah, gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, di-cross atau disilangkan kekuatan kita dengan peluang yang ada. Gitu. Atau bisa juga di cross-nya dengan hambatan kita. Aku tuh susah banget aku tuh melek banget sosial media, plus anak aku teh dia tuh suka banget sama gadget. Kan sebetulnya sama ya.
Terus gimana dong caranya? Ya udah deh, kayaknya supaya anak aku hafal Quran, kayaknya kita perlu pendekatan dengan gadget deh. Karena kebetulan aku suka banget sosial media dan anakku juga gadget. Jadi gimana kalau kita cari pendekatan melalui gadget supaya anak bisa hafal juz 30. Jadi apa ya, di-cross. Kebayang nggak sih teman-teman? Nanti kalau bingung ditanya lagi ya. Di-cross antara kelebihan yang ada dengan hambatan tuh di apa ya, dicampur adukan gitu. Gitu. Nah, ini kita tapi sebenarnya kita petakan dulu dengan baik. Jadi kita nanti kalau udah kita cross satu sama lain gitu. Nah, atau bisa juga kalau kekurangan kita di-cross dengan opportunity atau hambatan. Misalnya, aku tuh kurang sabar orangnya, tapi suami aku tuh ada di rumah. Oh, bisa jadi solusinya hafalannya sama abinya. Gitu, karena abinya lagi kerja di rumah. Atau misalnya aku tuh udahlah kurang sabar, nggak kreatif, selalu kaku. Tapi sebetulnya dari segi finansial tuh aku cukup. Oh ya udah, apa aku panggil guru aja ya ke rumah gitu. Sambil nanti aku juga belajar. Karena kayaknya kalau sama aku dia nggak bakal betah deh gitu misalnya, karena aku orangnya nggak kreatif. Ya udah deh aku minta guru aja datang ke rumah. Kayak gitu. Jadi ini di apa ya, di cross gitu. Nah, atau misalnya di cross-nya ke ancaman, hambatan ya. Aku orangnya nggak sabar, plus anak aku nggak bisa diem gitu kan ya. Aku nggak kreatif, anakku juga sukanya gadget. Ya udah, mau nggak mau aku harus menaikkan kesabaran aku dan membuat diri aku kreatif. Gitu. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk akhirnya kita melejitkan potensi kita, kemudian mengubah ketidakidealan yang ada menjadi sesuai dengan harapan kita, ini bisa dengan menggunakan analisis SWOT ini. Nah, dicatat kelebihan kekurangan kita apa, peluang dan ancamannya apa, terus kita cari solusi dengan cara meng-cross-kan atau mengawinkan ya, antara satu dengan yang lainnya, gitu. Jadi akhirnya kita terbayang. Jadi kalau ada masalah tuh nggak ngawang-ngawang gitu loh, nggak pusing sendiri gitu karena nggak ada alurnya, "Ya ini gimana pusingnya, udahlah selesai," gitu ya. "Ini teh gimana sih? Ah, udahlah, ya udahlah udah pusing," gitu. Jangan, gitu. Jadi kita berusaha untuk petakan. Nah, ibu rumah tangga tuh harus kayak gitu. Ya, karena nanti ke depannya akan banyak masalah yang ada kalau kita tidak terbiasa berpikir sistematis, nanti akan pusing. Gitu. Nah, ini dilatih. Dan ini memang latihan sih, pasti nggak mahir dengan sendirinya, tapi harus dilatih. Itu seiring dengan banyaknya ujian yang menanti kita nanti ya gitu. Kemudian perhatikan yang keenam, cara kita berdamai dengan ketidaksempurnaan, perhatikan asupan gizi pikiran kita. Kalau kita lihatnya yang enak-enak aja, lihatnya ke atas terus, buahnya nggak bersyukur. Gitu ya. Kalau kita lihatnya balance ke atas dan ke bawah, hidup kita balance. Kita ada semangat untuk maju, tapi kita juga tetap bersyukur. Gitu loh. Kalau kita lihatnya, bacanya, isinya yang nggak baik-baik gitu ya, isinya yang toksik-toksik, maka pikiran kita pun akan toksik. Kita berteman dengan orang yang bawaannya suka kritik atau misalnya bukan orang yang bertumbuh, bukan orang yang apresiatif, kita akan tumbuh menjadi orang yang kurang apresiatif juga. Itu makanya perhatikan asupan gizi pikiran kita. Kalau kita ingin menjadi sosok yang penuh dengan pola pikir positif, gitu ya, punya semangat dalam bertumbuh, gitu ya, punya semangat memperbaiki diri, ya kondisikan itu semua dengan cara baca, tonton, dengar hal-hal yang mendukung ke arah sana. Dan juga berteman dengan orang-orang yang mendukung itu semua. Bahasa simpelnya berteman dengan orang soleh lah, intinya kayak gitu. Nah, terus setelah itu jangan lupa bangun growth mindset. Apa itu growth mindset? Mindset untuk senantiasa bertumbuh. Orang yang punya growth mindset, dia akan selalu menjadikan kesulitan, kegagalan, kekecewaan, dan kritik itu sebagai bahan bakar untuk mencapai tujuan dan mengembangkan diri. Gitu. Jadi kalau dia ngeliat kesulitan, ada ketidaksempurnaan, ada ketidakidealan, itu bukan jadi, ya udahlah capek lah, ya udahlah ada aku memang gini gitu ya, pasrah dengan keadaan. Enggak, justru itu jadi bahan bakar dia mencapai tujuan dan mengembangkan diri. Oke, aku kondisinya kayak gini, aku nggak ideal.
kondisi aku ideal, anak aku begini-begini banyak kekurangan, aku pun banyak kekurangan. Gimana nih caranya supaya aku bisa sesuai dengan yang aku harapkan? Cari solusinya. Nah, itu bangun growth mindset. Nah, jangan jadi orang yang fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Orang yang dia itu ngerasa, ya udah aku memang gini orangnya. Ya udah aku mah orangnya emang ceroboh, aku mah emang gak bakat lah jadi ibu baik, gitu ya. Aku mah emang orangnya pemarah, keluarga aku tuh emang kayak gitu, keras semua, kayak gitu. Aku mah nggak bisa diubah dah, gitu misalnya. Aku mah nggak pinter, dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita punya pola fixed mindset. Itu berbahaya. Kenapa? Karena akan menghambat kita untuk menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ini ya. Kelihatan nggak sih? Nggak tahu ya kalau teman-teman pakai HP, kelihatan nggak ya ini tulisannya? Nah, kalau orang yang dia itu growth mindset, dia percaya bahwasannya pengetahuan kemampuan itu bisa dikembangkan. Kalau ada kegagalan, dia menganggap kegagalan itu sebagai motivasi untuk belajar. Tidak takut dengan tantangan, mampu menerima feedback dari orang lain karena menganggap feedback atau kritik saran itu sebagai bahan untuk membangun diri kita. Beda kalau orang fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Dia ngerasa, aku orangnya gini, kemampuan tuh nggak bisa dikembangin. Ngerasa kalau ada kegagalan itu akhir dari perjuangan, gitu ya. Ngerasa tantangan tuh kayak sebagai sesuatu yang menyulitkan. Atau kalau bahasa kita mah cari aman, gitu ya. Atau nggak suka dikritik orang lain. Kenapa? Karena dia ngerasa kalau ada kritik itu tandanya orang tuh benci sama dia. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita punya fixed mindset. Kalau kita punya fixed mindset, insya Allah nggak akan berkembang kita. Dan bawaannya kita negatif terus hidupnya. Nah, dengan kita punya growth mindset, kita akan mudah untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena kita melihat ketidaksempurnaan itu sebagai peluang agar kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, ini harus dilatih cara pola berpikir seperti ini. Kemudian, nah, ini udah ending-ending ya. Nah, akhirnya, kondisi kita nggak sempurna, apa yang harus kita lakukan? Pertama, menerima, kemudian tenang. Gitu kan. Solusinya tenang. Kemudian caranya gimana? Salurkan emosi pada hal yang Allah ridhoi. Ya, kalau misalnya kita ngelihat nih kondisi nggak sempurna, pasti kan bawaannya pengen emosi kan? Sedih, marah, kecewa. Boleh, tapi salurkan dengan yang Allah ridhoi. Apapun itu terserah. Mau sholat boleh, mau baca Quran boleh, atau kayaknya aku tuh belum sampai level itu deh. Ya udah ya nggak apa-apa yang lain aja. Misalnya diem di kamar, makan ya misalnya. Nonton TV gitu ya, atau nonton apa selama itu masih diridhoi ya, nggak maksiat, nggak apa-apa, salurkan aja. Justru nggak boleh nggak disalurkan. Kemudian fokus pada solusi. Kurangi kata why. Kayak gini, kenapa ya aku teh orangnya begini? Kenapa ya anakku teh meni susah makan teh? Kenapa ya aku teh meni susah belajar teh? Kenapa aku teh orangnya teh meni bebal, baca buku parenting banyak, tapi kok nggak banyak yang tidak terlaksana gitu ya misalnya. Kenapa sih kenapa? Nah, kurangi kata kenapa, karena itu akan membuat kita berputar-putar pada masalah. Tapi apa? Perbanyak kata what, apa. Oke, anakku susah makan. Jangan, kenapa sih anakku susah makan? Ngomong, oke, apa yang aku lakukan supaya anakku mau makan? Pikir solusinya. Oh, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Boleh sih kadang-kadang tulis kata why, tapi jangan keseringan. Karena itu akan membuat kita berkutat pada masalah. Gitu. Misalnya, kita punya fakta, oke, suami aku di PHK, misalnya. Jangan tulis, kenapa sih suami aku di PHK, padahal kan suami aku teh orangnya gini 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 terus aja, kenapa kenapa kenapa. Udah, berpindah ke kata what, oke, apa yang harus aku lakukan untuk mengambil alih nafkah, bukan mengambil alih ya, mengatasi permasalahan finansial misalnya. Apa yang harus aku lakukan? Jadi perbanyak kata what, apa yang harus aku lakukan daripada kenapa ini terjadi gitu. Nah itu dia orientasinya solusi kalau what itu. Dengan demikian, ketika kita menghadapi ketidaksempurnaan dalam hal kondisi ataupun dalam diri kita, kita akan mudah move on. Kenapa? Karena kita sering mengatakan kata what. What should I do? Misalnya bahasa Inggrisnya, what should I do next gitu ya. Apa yang harus kita lakukan?
perbanyak kata what. Terus yang kedua, ini nggak ditulis ya, sering afirmasi positif, kata-kata meskipun. Gini, kata-katanya gini, "Meskipun aku begini-begini, tapi aku begini-begini. Meskipun pandemi, tapi aku tetap bisa maksimal mengurus anak." Misalnya gitu. "Meskipun, anak-anak SFH, misalnya ya, school from home, tapi aku tetap bisa menjadi ibu yang sabar." Jangan kebalik, aku tuh bisa kok, aku tuh sabar kok, tapi pandemi aja jadi aku teh nggak sabar gitu misalnya. Nah, itu harus dikurangi. Jangan pakai rumus tapi rumusnya walaupun. Walaupun pandemi aku tetap bisa sabar. Walaupun, apa ya, walaupun aku nggak bisa bahasa Arab misalnya, walaupun aku susah ngajarin anak, tapi aku tetap berusaha. Jadi, perbanyak sugesti kata-kata walaupun. Jadi tadi ya, kata-kata what dan kata-kata walaupun itu diperbanyak ketika kita menghadapi permasalahan sehari-hari, gitu. Nah, ini rumusnya ya, kondisi, menerima, sama ini, salurkan dengan emosi dan fokus pada solusi. Nah, kemudian yang terakhir, ini rumus ampuhnya ketika kita menemukan ketidaksempurnaan dalam apapun itu, dalam kondisi yang eksternal maupun dalam diri kita, husnuzon kepada Allah. Gitu. Husnuzon kepada Allah, bahwasannya Allah itu memberikan sesuatu kepada kita tuh pasti ada tujuannya. Gitu. Allah itu memberikan apa ya? Ya memberikan kondisi yang gak ideal tuh pasti ada tujuannya, entah itu Allah itu ingin memberikan kita pahala ikhtiar, memberikan kita pahala sabar, memberikan kita pahala ikhlas, dan sebagainya. Saya tuh, ini Mak, sekalian curcol ya, sekalian sharing. Kayak misalnya saya tuh lagi pusing banget karena, anak tuh susah banget makan. Susah banget ya, kayak, "Ya Allah, aku harus ngapain lagi gitu biar makan," gitu kan ya. Tapi dipikir-pikir, eee kayaknya Allah tuh mau ngasih sesuatu deh ke saya. Apa itu? Pahala sabar. Kebetulan karena saya mikirnya, kayaknya saya tuh emang kurang pahala sabar gitu. Maksudnya suami di rumah ada, pandemi gini alhamdulillah nggak terpengaruh. Terus apalagi ujiannya gitu, masa Allah ngasih hidup saya enak-enak aja? Oh, Allah tuh mungkin berpikir pahala saya tuh kurang, gitu. Makanya Allah kasih ujiannya ada berupa anak, dengan cara anak disuruh susah makan. Susah banget makannya, akhirnya apa, ketika saya berhusnuzon sama Allah, saya lebih ikhlas menjalani masalah yang ada. Ini ya, lebih ikhlas ketika anak nggak makan, ya udah husnuzon, mungkin Allah tuh ngerasa pahalaku kurang, gitu. Takutnya pas udah meninggal ditimbang kurang kurang pahalanya kan, akhirnya Allah kasih ujian-ujian yang banyak, gitu. Nah, ini ya quotes-nya, hidup tuh emang tidak selalu indah, tapi ingat Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Gitu. Kita mungkin inginnya ini, tapi karena kata Allah, "Kamu tuh nggak butuh ini," Allah kasih yang lain. Nah, jadi ketika kita menghadapi ketidakidealan itu, husnuzonlah Allah ingin kebaikan kepada diri kita. Nah, iya, paling itu dulu ya teman-teman, nanti mangga boleh kalau misalnya ada yang, bingung atau ada pertanyaan silahkan nanti ya. Dikembalikan dulu ke Teh Uti, ke moderator. Mangga Teh.